Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita. Materinya masih terkait dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Apakah perempuan itu sifatnya haram dinikahi untuk selamanya, atau perempuan itu haram dinikahi tapi sifatnya temporal atau tidak selamanya? Ya. Yang haram selamanya kita sudah jelaskan pada pengajian kita yang lalu, termasuk ibu itu haram dinikahi. Yang kedua adalah saudari sekandung atau saudari sebapak atau saudari seibu juga haram dinikahi. Yang ketiga yang haram dinikahi adalah tante, ya, alias saudari bapak kita, ya, tante dari pihak bapak, ya. Termasuk yang haram dinikahi adalah bibi atau tante juga tapi dari pihak ibu, ya. Termasuk yang haram dinikahi adalah anak perempuan saudara laki-laki kita, anak perempuan saudari perempuan kita atau ponakan. Termasuk yang haram dinikahi adalah mertua kita, ya. Atau termasuk juga anaknya istri, ya, dari laki-laki lain atau anak tiri istilahnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut rabibah, ya, rabibah, rabaib, wa rabaibikumul lati fi hujurikum, ya, min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Jadi rabibah atau anak tiri yang memang sudah didukhul, ya, ya, ibunya. Jadi kalau ibunya sudah dukhul, tidak bisa lagi dikawini anak tirinya, kecuali kalau anak tirinya dulu yang dinikahi, itu mutlak sifatnya haram, ya. Quran ini jelaskan ngero maka dan nariku indokna yolo ibu bene, nariku itu nengka digesai, terjadi talak, dia magaga ibu bene si anakna. Tapi nariku anakna pertama ibu bene mutu dia nengka digesai indokna, nariku terjadi wi talak, haram hukumna ibu bene indokna. Ya, kurumun bedana. Ya, istri bapak
juga haram hukumnya. Ya, apakah bapak itu ketika menikahi ibu tiriita didukul atau tidak, itu mutlak sifatnya haram. Ya, termasuk istrinya anak laki-laki tak, ya, atau menantu tak, itu haram hukumnya kita nikahi, karena itu dianggap sebagai anak. Jadi menikahi menantu itu sama dengan menikahi anak sendiri gitu. Makanya itu sifatnya haram mutlakan. Ya. Nah, termasuk yang diharamkan juga adalah saudara sepesusuan, ya, atau biasa disebut dengan al-ukhtu minar radha'ah. Karena kita sudah jelaskan sepesusuan itu sedikit ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah saudara sepesusuan yang pernah memang menyusu 5 kali ke atas. Jadi istilahnya macomi, urasi macomi istirahat sih 1 jam, kemudian macomi sih istirahat sih 1 jam, kemudian macomi sih istirahat sih. Ya, 5 kali begitu, itu berarti sudah khamsa radha'at. Nah, itu haram hukumnya sudah menurut mayoritas ulama. Imam Malik mengatakan yang penting dia pernah menetek, mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, itu sudah haram hukumnya. Ya, ada sebagian ulama termasuk misalnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, itu disebutkan di dalam kitab fikihnya yang ditulis namanya Al-Muhalla bil Athar, itu saudara sepesusuan yang diharamkan adalah saudara sepesusuan yang pernah menyusu minimal 3 kali ke atas. Jadi kedua macomi, ya, dena haram hukum dah. Ya rega makadaki kacicam macomi, dena haram. Tapi ko ganda ni ketelu, itu haram hukumnya, ya, menurut Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang dipakai itu adalah yang 5 kali ke atas, khamsa radha'at. Ya, berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa pertama kali yang diharamkan itu adalah 10 kali, ya, ketika Al-Quran itu turun, lalu kemudian summa khams radha'at, kemudian dinasah, dibatalkan, dijadikan ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, materi kita selanjutnya adalah perempuan yang diharamkan dinikahi tapi sifatnya tidak selamanya. Wadi jadi haram hukumna inikahi aswe, penyebab pengharaman, maka bisa jadi kita menikahinya gitu. Ya. Maka dan regurut takwe al-qismu tsani al-muharramatu ala sabili at-ta'kidi wa huwa ma kana sababu at-tahrimi fihinna wasfan ghaira lazimin haitsu yabqa at-tahrimu bi baqa'il wasfi wa yazulu bi zawalihi wa anwa'u hadzal qismi sittatun hiya al-jam'u bainal maharim. Jadi ada perempuan yang dinikahi tapi sifatnya haram dinikahi, tapi sifatnya itu sementara. Kalau hilang mani'nya, hilang pelarangannya, berarti boleh. Termasuk yang pertama itu adalah al-jam'u bainal maharim, ya, menikahi atau menggabungkan perempuan yang dianggap sebagai mahram, ya, menggabungkan 2 perempuan yang sifatnya mahram gitu. Ya.
Siapa yang dimaksud? Ya. Siapa yang dimaksud? Kata guru kita di sini, walil fuqaha'i fil jam'i bainal maharimi minan nisa'i dabitun mashhurun wa kullu imra'ataini law furidat minal janibaini ihdahuma dhakarun wal ukhra unsa urrimat alaih la yasihul jam'u bainahuma fin nikah. Contoh perempuan yang bersaudari makunrai masalah surangi dena wedi ibu bene langsung tak dua, maka nak makunrai kembar deyulep tentukan pilih hatta Zainab si bawa Fatimah kembar, yarega Zainab si bawa Fatimah si puanak darai masalah surangi melolak datoi Zainab, melolak datoi Fatimah. Yeruk uranewi na pujito dua-dua. Maka deku ibu bene Fatimah macai Zainab. Naku ibu bene Zainab mengimpuri Fatimah. Jadi satu-satunya cara ibu bene sisa dua-dua pamelo mana muah. Dena wedi. Ya. Maka dia pun Allah Ta'ala wa antajma'u bainal ukhtaini dena wading ipak depunga dua tau masalah surang batuanna ibu bene sekaligus. Ya, ini kan misangi. Ini kan misangi. Angka tahu masihnya wana kasi meter rumah kunraye masalah surangin apu bene sisangi sekalian dua supaya dia gaga mapedi atina. Maka dia mu aja jindi tapi batuanna upu bene dua sisa ko tu maka dia ni magaga dai apa macai ka tu ko yanu ba upu bene ka iya jadi upu bene sisa langsung dua ada na wedding karena ini masuk dalam kategori menggabungkan dua perempuan yang statusnya adalah maharim. Ya, jelas sih. Tapi kau makadaki magi pale nariko ibu bene anak daranda dulu. Napa ni ternyata mak dimundrivi itellai. Odimu ibu bene si matu andrina. Odimua nariko melo mui. Odimua nariko naloromui tomatuanna. Ya, yarga makadaki ibu bene salah surna ternyata mati, ya kan? Mati. Dia nama gagal. Ibu bene si Andrina bisa begitu, tidak ada sih masalah. Ya, boleh. Yang tidak boleh kalau langsung dua-dua menjadi tahta ismatihi, kata para ulama fikih, dibawa kekuasaannya langsung dua masalah surah denodi. Ya. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Detono wedding ibu bene cek di makunrai, ibu bene toi tantena. Ya roh, ikan misalnya, misalnya contoh Fatimah, ibu bene ku Muhammad, jadi Muhammad menikahi Fatimah. Ternyata Fatimah ini ada tantenya dari pihak bapaknya, ya. Ya, dari pihak bapaknya langsung ya, tantenya kan? Ya. Atau ammanya.
diperistri juga sama Muhammad, itu haram hukumnya, tidak boleh. Jadi memperistri seorang perempuan itu tidak boleh digabung dengan tantenya perempuan itu. Maka dan napu bene nurena napu bene tu ya murena. Maka dan nureku tu ye, maka da nure agata, maka da anakna daiku pu bene ni. Ko elo ko matu pu bene ka, pu bene tona. Ana pu bene dua-dua dena wodi. Karena menikahi seorang perempuan sekaligus menikahi tantenya dari pihak bapaknya itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, kira paham ya? Atau bibinya, maka da rumah kun raye nureku tu ye, maka da puletega, maka da anak daraku, napu bene tu bibina. Berarti tidak boleh, haram hukumnya. Bibinya siapa yang diperistri? Bibinya istrinya. Ya, amurem itu senang kan? Ya, tapi kalau dalam bahasa Al-Quran itu dibedakan. Kalau tante dari pihak bapak itu disebut dengan ammatun. Ya, wa ammatukum. Ya kan? Tante-tantemu dari pihak bapakmu. Ya. Kalau tante dari pihak ibu itu bahasa Al-Qur'annya disebut khalah. Wa khalatukum. Itu rugare bahasa Arab Amure mato asanna na yakia nariku amure pole bapa lengi bahasa Arab nah. Ko amure pole Indo letoi bahasa Arab. Amure pole bapa namanya ammatun. Amure pole ibu namanya khalatun. Ya, de mana noding ibu bene yehe nariko ibu bene toi nurena. Ya, ibu bene toi nurena. Ya rega to makada ibu bene langsung dua-dua. Ada tolong ni. Tidak boleh. Jadi maka pun Allah Ta'ala koi wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma kada salaf. Ya. Jadi menikahi dua perempuan yang bersaudari itu hukumnya haram karena sebelumnya itu dibolehkan. Jadi sebelum syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh seorang laki-laki itu menikahi langsung dua bersaudari. Maka dia napu benetoi Zainab napu benetoi Fatimah, padahal masalah surut dua-dua itu boleh sebelumnya, tapi dalam syariat yang diterima oleh Nabi dari Allah itu diharamkan. Buktinya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma kada salaf, kecuali yang sudah lewat, berarti pernah terjadi. Ya. Termasuk yang tidak boleh dinikahi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la tunkahul mar'atu ala ammatiha, tidaklah perempuan itu dinikahi juga dinikahi tantenya tadi dari pihak bapaknya, wala ala khalatiha, dan juga perempuan itu dinikahi lalu kemudian dinikahi bibinya, maksudnya tantenya dari pihak ibunya, walal mar'atu ala ibnati akhiha. Ini juga penting. Tidak boleh juga seorang perempuan itu dinikahi lalu kemudian dinikahi lagi anak perempuannya, saudaranya itu perempuan. Misalnya contoh, Fatimah diperistri oleh Muhammad. Ini Fatimah punya saudara, ya kan? Ini saudaranya punya anak perempuan, berarti nurena kan? Dena uding ipu bene Fatimah ipas ipu bene si banurena.
Makwaru. Ya. Jadi Fatimah diperistri. Ada ponakannya Fatimah. Ya, itu tidak boleh Fatimah diperistri juga ponakannya karena saudaranya bapaknya. Ya. Tidak boleh juga Fatimah itu dikawini sekaligus mengawini juga anak perempuannya saudarinya gitu. Nurena tuh, tapi Nurena anak daranna. Deno weding, detono weding ipu bene ipasibawai Nurena agak ko urane anak daranna nakumakunre si baurane masalah surang agak bicarugina anak daranna matu ya pada yeah. Jadi de mana no di pasi gabung ya roh ya miku mapuji lah ada kita jadi maka da mati gi ya rega ditelei ya dena magaga tapi kalau ki malah sisangi dua-dua maka dawah pak tantena si mata mantara iloka boleh majak to sedina reko ipu bene Nurena tantena de ipu bene pas si matan katoi jadi mage ko ipu bene sisa tantena ipu bene to Nurena ya kak biasa ka to mapikiri makwaru masih nyawana mite kan kasi mata loka boleh ti Nurena akhirnya kan ipu bene Nurena mak di monrina masih nyawana mite tantena kakak pak kepala ipu bene to no pak iko tosi tiranga wodi garo dena wodi aram hukumnya ya itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Kenapa kalau itu dilakukan? Maka dan Nabi fa innakum in fa'altum dzalika qata'tum arhamakum. Karena kalau yang demikian itu kamu lakukan, pasti kamu telah memutuskan silaturahimmu. Menasani? Ya. Silaturahimnya pasti putus. Saya kira paham ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kata guru kita di sini wa ammal jamu baina aktsar min arba'i niswatin bi ismatin wahida famanhiyun anhu wa haramun liqaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi mengawini lebih daripada 4 perempuan. Saya mau perjelas dulu di sini. Apakah Islam itu melarang kita menikah lebih dari 4 kali? Pangkat tutoriolo istilahna yarulatu muwai malasima bene ya rega bahasa Bugisnya magada kabene-bene ya apalagi riolo kan apalagi nareko katona riking anunna jabatanna tapana poda ba kay loka tu upuji tu ye dega ka mulai maka dedena wodi tappa majallo ba me ka upuji anakmu ya ko anak-anakmu na jallo de to na magaga pangkato cerita Allah alam benar apa tidak maka da upuji maka de tanah de apa tu no dikapa apa beneku ya maka de urusi benemu yang jelas upuji wah engkar cerita makwaro Allahu alam benar apa tidak itu. Tapi kalau itu terjadi itu haram hukumnya karena menikahi istrinya orang. Tapi yang ketonton cerita kayak makwar tu kayak puji tu ye. Pak maka de punggawai na puji wa de yun lemanu pak mangatanai su ki ko maka de kideno wadi. Ya, ya riolo gare riolo ya cerita toma ko di lato ko makwar. Intinya begini, laki-laki itu Bapak Ibu sekalian boleh menikah lebih dari 4 kali.
Mau menikah 5 kali, mau menikah 6 kali, mau menikah 7 kali, mau menikah 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Ikaw ni bawang, yang penting kamu dirimu nang kamu tu melo anikah kumano, dia na magaga. Yang tidak boleh itu adalah memiliki lebih daripada 4 perempuan di bawah kekuasaan kita, atau dalam bahasa fikihnya disebut tahta ismatihi. Ya, itu tidak boleh. Itu menurut fikih kita aswaja ahlus sunnah wal jamaah, bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh menikah di bawah kekuasaannya lebih daripada 4 perempuan. Tapi kalau dia mau menikah kelima kalinya, ya solusinya adalah talak dulu 1, baru kemudian menikah kelima kali. Elok si kau ke-6 kali, telak si. Mau ke 7 kali, telak si. Mau ke 8 kali, telak si. Mau ke 9 kali, telak si. Mau ke tutu mani rubana jama. Ye, aku diarah engkau aku aru. Engkau aku aru. Ya kau tu megai duina. Maka dia sabara konde terpaksa telak ko tu angka sufoji. Tapi na fasilitasi kada telak ko baru ko bola biar anakmu pokoknya utang ko mana nasabag anakku mato. Cuma nasabelo si kama bene na deno di ko iyalam anak ko terpaksa ditelak ko. Nalik bola magkuar. Bisa kita lihat ya, banyak orang begitu. Ya. Apa dalilnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini masuk dalam kategori poligami wa ya. Di dalam Islam itu ya, di dalam Islam ya, Allah mengakui adanya poligami. Ya. Laki-laki boleh memiliki lebih dari 1 istri. Ya. Boleh kumeni bawangi di kuna lorengi paganai 2. Tapi ko dek sabar aku. Jare gamak jalloi. Ya. Tapi poligami itu adalah ajaran agama. Allah yang menghalalkan poligami itu. Dan itu tidak bisa diotak-atik. Adapun tata caranya itu kan persoalan lain. Maka dia lola ada kita pi macai bini tai sabar aki. Ye. Maka dia kude urusu ina macai berarti tak apa istilahnya itu, pasti keluarga itu berantakan. Bentuk. Ya mekong kamakada pokoknya abene ni pangkatuang kalinga doktrin magada niga makunrai na palaloi lakin na mabene kadua katelu kepa di palomongan imatu lalan na tama suruga katuang kalinga makwaro. Tapi rata-rata makunrai de na urusan makwaro pokoknya dewelo. Ya, denelo. Ya, orang Arab itu begitu. Ya, talakni langsung dia bilang talakni. Ya, maksudnya talakni ko eloko coba-coba talaka dulu. Ya, masna 2 wasulasa atau 3. Jadi wawnya itu bermakna aw 3, waruba 4 atau 4. Ya. Tapi tentu ini ada aturannya ya. Poligami itu ada aturannya. Ya, sambungannya ayat ini mengatakan apa bankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, ya cukup 1.
Adil apa yang dimaksud? Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil dari sisi materi, bukan dari sisi cinta. Maka dia siaga bene pertamamu cintamu, maka dia kalau bene pertama 10% ku bene kedua 15%, bene ketiga 25%, bene keempat 100%. Madose la pengurane ku makueru carana mapuji de na dosa. Karena itu masalah hati. Jadi keadilan yang dimaksud di sini fa illam tastati fawahida, ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ya. Kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Yang dimaksud adalah adil dari segi materi. Ye, maka dah molengnya kuangi ye mesti mole tu ye. Maka de pejenia lengiro nasaba macuatoni misalnya. Odi. Pokoknya harus pada itu dari sisi materinya, itu yang dimaksud dengan adil. Kalau persoalan cintanya itu tidak masuk. Maka dia dulu adil iya nasabah iro cik dia menengkata pujilah ada iro cik dia biasa-biasa mau sedih adil tetap mu adil ko makor. Yang penting agak senang materinya disamakan. Ya, itu maksudnya. Angkamato tahu makada yang dimaksud dengan masna wa sulasa wa ruba bukan 1 atau 2 atau 3 atau 4, tapi napasi tambah. Ya, jadi tambah 2. Ya, telu tambah 4. Separuh. Berarti itu kan? Angkana to makutana makwe. Kenapa kenapa Allah itu melarang umatnya untuk menikahi lebih daripada 4, sementara Nabi tak mega? Bukankah Nabi itu sebagai uswah hasanah, suri teladan kan? Iya kan? Maka dari kan Nabi tak matuya cueri ko mega. Nabi tak kan mega benena. Ya toh? Maka depan ritae itu menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iro Nabi tak dalam persoalan jumlah istri itu khususia namanya. Takhsis mukhassasullah, itu dikhususkan dia. Jadi ada pengkhususan dari Allah kepadanya. Kalau dia itu khusus berarti hukumnya tidak berlaku secara umum. Pada waktu tempoh hari yang kita jelaskan tentang seorang laki-laki yang menikah tanpa mahar, itu tidak sah hukumnya. Kalau ada laki-laki menikah tanpa mahar, terlepas apakah itu mahar adalah rukun nikah atau syarat sahnya nikah, yang jelas dek gaga tahu gratis. Upandang kata mak bene dek gaga maharna dena sah. Tapi apakah Nabi pernah menikah tanpa mahar? Pernah Nabi menikah tanpa mahar karena ada perempuan datang kepada Nabi menyerahkan dirinya. Wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha. Ya. Jadi seorang perempuan dalam Al-Qur'an itu diceritakan datang kepada Nabi, maka dari Rasul pubeneka nak berenga lena pubene engka maharna dega ga mahar. Itu khususia semua namanya. Jadi ku angkat maka dapat ku carana deno dikidi lebih apa beneta nana bita jangankan 4 mega benena. Maka dayoro nabita
ya rengi kekhususan ripong Allah Ta'ala na sepandrita. Ya, dan itu kekhususan tidak berlaku bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Agak gokeng. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, CDP yang menjadi penting itu seperti yang pernah kita sebutkan. Ya. Jadi laki-laki itu ketika memiliki 4 istri dan istrinya yang satu ditalak, ya, mayoritas ulama mengatakan laki-laki itu tidak boleh atau belum bisa menikah untuk kelima kalinya sebelum iddahnya yang ditalak itu selesai. Misalnya Muhammad, angka bene na uppa, macine ma bene kalima na talla icedi. Tapi iro na talla de pa na capu idana, wodi ga ma bene na langsung sebelum capu idana. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Ia pematu na wadi mak bene kalima na reko capu ni idana yer makunre na telle tapi maka dan reguruta Imam Asy-Syafi'i tidak mengapa, hukumnya boleh bagi laki-laki yang mentalak istrinya bisa menikah untuk kelima kalinya sekalipun istrinya yang ditalak itu masih dalam iddah. Itu disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Imam Asy-Syarbini Al-Khatib atau Al-Khatib Asy-Syarbini. Ya, itu biasa dipertanyakan. Ya, seperti itu. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu masih ada waktu tak sedikit ya. Ya, kalau panjang umur nanti kita lanjutkan lagi. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum. Hukumnya orang Islam yang menikah dengan jin, bagaimana itu? Ya. Menikah dengan jin. Menikah dengan jin. Jin. Iya. Bagaimana hukumnya? Iya. Baik. Saya juga tidak tahu pasti apakah memang ada manusia menikah dengan jin di Bulukumba. Jadi jinnya itu tampak. Ya. Tampak untuk dia. Begitu di. Memang di dalam Al-Quran itu dikisahkan ada seorang raja, ya, seorang raja ketika dia mau menikah, mencari istilahnya apa istilahnya itu kalau ratu ya, ratu permaisurinya, dia managaga na seding magkunray na si Coco. Tidak ada perempuan satu pun yang kira-kira secocok dengannya. Ya. Sehingga kemudian diceritakan kalau dia atau raja itu menikah dengan seorang perempuan jin gitu. Maka lahirlah
seorang wanita yang bernama Balqis. Ratu Balqis itu dikisahkan di dalam tafsir kalau Ratu Balqis itu ibunya adalah seorang jin. Allahu a'lam. Tapi itu kita baca di dalam beberapa referensi ya, di dalam tafsir, termasuk tafsirnya Imam At-Tabari ya, itu disebutkan, dan beberapa tafsir yang lain. Allahu a'lam apakah kisah ini tidak masuk dalam kategori Israiliyat ya. Intinya itu disebutkan para ulama ya. Cuman persoalannya begini, jin itu Bapak Ibu sekalian diperselisihkan oleh para ulama. Apakah jin itu beranak atau bertelur? Ada ulama mengatakan jin itu tidak beranak tapi bertelur. Kerumun rumah salanar. Itu disebutkan juga di dalam kitab-kitab turas. Kalau jin itu tidak beranak seperti kita tapi dia bertelur. Jadi ku pikir-pikir iki ku angkat tahu nama mak bene jingi berarti mak telo yolo iro napa mak depak. Pada menu kira-kira. Makanya saya tidak terlalu jauh, tapi ada riwayat seperti yang saya sebutkan ya, siapa namanya tadi, Raja Bilqis ya. Kalau kita Balqis ya, itu konon ceritanya ibunya adalah seorang jin. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada suratul jin ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan seterusnya ya. Kurang menurut penjelasan ya. Apakah betul, dan ketika dia menikah siapa yang nikahkan? Atau oleh nama itu siatoro ya. Ini perlu sebenarnya penelusuran ya, seperti apa sebenarnya. Kalau ada misalnya orang mengatakan Yanu itu punya istri jin ya, untuk sementara oke lah. Tapi ketika dia menikah siapa yang nikahkan ya, dan siapa yang pernah melihat istri jinnya itu, dan seterusnya ya. Ya. Makaro penjelasan. Tapi pada intinya seperti saya katakan, ini penjelasan para ulama. Jin itu ada yang mengatakan dia tidak beranak tapi bertelur. Aku mana rino monro secara biologis ya, berarti kok engkau tahu pubene jing ya, berarti rujinge matu ko mi mana imat telo idolo mak depak mi matu napa mencaji tahu, kira-kira bahasanya begitu. Allahu a'lam. Napa ni jin itu kan artinya, jin artinya yang tidak nampak ya. Kalau dalam bahasanya Pak Quraisy ya, jin itu artinya yang tersembunyi, karena jannah itu memang artinya sesuatu yang tidak kelihatan. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban ya, ketika tersembunyi. Makanya anak yang masih dalam kandungan itu disebut janin karena belum nampak. Jin makhluk halus yang tidak nampak, makanya disebut jin ya. Dalam bahasa Al-Quran malah dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum ya. Ya, sesungguhnya mereka para setan ya kan, setan itu berarti kafir. Kalau jin itu ada yang muslim ya. Buktinya tadi ada suratul jin ya, istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi para jin itu mengatakan kami telah mendengarkan Al-Quran yang sungguh luar biasa ya.
Jadi jin itu banyak juga yang muslim beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ketika mereka sudah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya, kami menurut penjelasan Pak. Itulah masalahnya. Kalau memang itu ada kemungkinan, istilahnya tidak mustahil terjadi secara akal, maka itu tidak haram. Ya. Tapi kita lihat dulu apakah memang itu kenyataannya terjadi atau bagaimana. Ya. Ya. Karena jin itu kan makhluk ya, tapi bukan dalam arti hewan. Ya. Karena kalau hewan, dalam arti hewan itu haram hukumnya dinikahi. Ada orang menikah misalnya dengan kambing, menikah dengan sapi, itu haram hukumnya kan. Malah ulama mengatakan nikah na misangi kuang katau sakit betakna barangkali yang digauli adalah sapi, kata ulama sapinya harus dipotong. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Allahu a'lamu bishawab. Ya. Masih ada? Habis? Ya. Saya cuma mau memperjelas hukumnya. Kemarin ada saya dapat begini. Ini orang laki-laki memperistirikan anaknya. Setelah melahirkan anaknya meninggal. Mage. Jolok taulangi. Jadi laki-laki menikahi perempuan. Nah, meninggal ini perempuan dia beristrikan lagi ibunya, bisa enggak? Tidak bisa. Haram hukumnya. Kalau anaknya dulu diperistri, baru dinikahi bapak ibunya, pekoi. Anaknya meninggal. Jolok-jolok. Kan begini, ini istri pertamanya, anaknya. Jolok-jolok, tepuk. Kasih contoh nama. Oke, begini. A beristrikan B. Nah, setelah B meninggal, si A ini mengistrikan C dan ibunya dari anaknya meninggal tadi. Ibunya tidak bisa. Haram hukumnya. Iya. Karena dia nikahi mertuanya kan, padahal sudah dinikahi anaknya, itu haram hukumnya. Iya. Biar belumpi dia dukhul itu anaknya, lalu mati, haram juga hukumnya dia nikahi mertuanya. Beda kalau ibunya dulu dinikahi, maka da A napubene B depa nang kenegeru ibe namate napubene si anak nabe ritalla C, itu boleh ya. Warabaibikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau belum didukhul itu perempuan mati atau italai nangka anak nama kunrai kode tunai dukhul dia nama gagi pubene, tapi kasusnya itu tak balik anak na pubene tak pamati na pubene sindok na yero anak yarga makedeki mertuana, itu haram hukumnya. Ada kasus begitu ya terjadi. Siapa yang nikahkan? Wah kacau itu Pak, haram hukumnya itu, haram hukumnya. Iya, haram hukumnya itu. Iya. Haram hukumnya itu. Iya. Iya, haram hukumnya. Seandainya ibunya dulu nikahi,
Nah belum pidukhul, nah mati, bisa dia nikahi anaknya, itu halal hukumnya. Tapi kalau itu haram hukumnya. Ayana tuh mapan nikah itu perlu tuh kenapa kecarana? Allahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.